Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalida Zia dengan NPM 602-321-0031. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi untuk tugas mata kuliah Psikologi Bisnis 1, yaitu Business Psychology Framework. Psychology Framework adalah sebuah kerangka yang menggabungkan ilmu psikologi dengan dunia bisnis. Melalui framework ini, kita bisa melihat bagaimana aspek psikologi seperti visi, misi, budaya organisasi, serta kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan unggul. Kerangka yang pertama ada Strategic Direction Capital atau modal arah strategis. Bagian ini menjadi fondasi awal yang menentukan kemana arah bisnis berjalan. Isi Strategic Direction Capital yang pertama itu ada filosofik dan value. Di sini, organisasi perlu merumuskan filosofi pendirian usaha, nilai-nilai yang diperjuangkan, serta keyakinan dasar tentang manusia. Misalnya, apakah bisnis berdiri hanya untuk keuntungan atau juga memiliki tujuan sosial? Filosofi ini akan memengaruhi seluruh perjalanannya bisnis. Lalu yang kedua ada vision dan mission, yaitu perusahaan harus memvalidasi dan terkadang meredefinisi visi serta misi. Pertanyaannya seperti, mengapa kita punya visi ini, bagaimana visi tersebut diciptakan, dan bagaimana visi diturunkan menjadi misi yang bisa dikerjakan sehari-hari. Lalu contoh visi misalnya seperti menjadi pemimpin pasar. Itu harus dijabarkan dalam misi konkret seperti meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperkuat layanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada bisnis objektif dan target. Setelah visi dan misi jelas, barulah ditentukan sasaran spesifik. Misalnya, target pertumbuhan penjualan 20% per tahun atau target membuka cabang baru di 5 kota. Sasaran ini memberi arah yang lebih operasional. Dan yang keempat adalah strategic intent. Ini adalah niat strategis jangka panjang yang mencakup tujuan akhir, model keberhasilan, indikator kerja atau KPI, serta strategi yang dipilih. Strategi intent membuat organisasi tetap konsisten dengan tujuan besar meskipun menghadapi perubahan lingkungan. Singkatnya, strategic direction capital adalah modal untuk menegaskan kemana bisnis akan diarahkan. Lalu ada organizational capital atau modal organisasi. Setelah arah yang jelas, perusahaan memerlukan mesin penggerak, yaitu organisasi. Lalu ada 4 pilar utama organizational capital. Yang pertama ada leadership dan manajemen. Pemimpin berperan mengarahkan, memotivasi, dan memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama. Tanpa kepemimpinan, strategik akan sulit dijalankan. Yang kedua ada organizational culture, yaitu budaya organisasi adalah nilai dan kebiasaan yang hidup di dalam perusahaan. Budaya positif akan mendorong kolaborasi, inovasi, dan integritas. Sebaliknya, budaya negatif bisa menjadi hambatan. Yang ketiga ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Teknologi, sistem informasi, dan infrastruktur mendukung efektivitas kerja. Misalnya sistem ERP, platform komunikasi digital, atau teknologi produksi modern. Lalu yang keempat adalah knowledge dan informational management. Informasi merupakan aset. Pengelolaan data dan pengetahuan yang baik membantu pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Organizational capital intinya adalah bagaimana perusahaan membangun rumah yang kuat agar strategi bisa dijalankan. Setelah organizational capital, lalu ada human capital, yaitu modal sumber daya manusia adalah pusat dari semua kegiatan bisnis. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi tidak akan berkembang. Berikut adalah beberapa kompetensi penting dari human capital. Yang pertama adalah individual competence, yaitu kapasitas personal mulai dari keterampilan teknis, kreativitas, hingga manajemen waktu. Yang kedua ada teamship competence, yaitu kemampuan bekerja dalam tim. Di dunia modern, kerjasama jauh lebih penting daripada kerja individu. Lalu yang ketiga adalah organizational competence, kemampuan seluruh organisasi sebagai satu sistem. Misalnya, bagaimana koordinasi antar divisi berjalan, atau bagaimana organisasi mampu merespon perubahan pasar. Dan yang terakhir adalah social dan environmental competence, kompetensi untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini penting dalam era bisnis berkelanjutan.
Singkatnya, human capital adalah modal berulang yang selalu harus diperbarui agar organisasi terus relevan. Selanjutnya, kita masuk ke Business Psychology Framework model 2019. Jadi, 3 model utama yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu Strategic Direction Capital, Organizational Capital, dan Human Capital, itu digabungkan dalam satu model yang kita sebut sebagai psikologi bisnis. Model ini sebenarnya punya 2 fokus besar. Yang pertama adalah produktivitas, yaitu seberapa jauh kinerja bisnis bisa meningkat, baik dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun inovasi. Yang kedua adalah psychological well-being, yaitu bagaimana kesejahteraan psikologis karyawan bisa tetap terjaga. Karena kalau karyawan merasa bahagia, sehat secara mental, dan dihargai, otomatis mereka akan bekerja lebih optimal. Nah, disinilah peran utama psikologi bisnis, yaitu menjaga keseimbangan antara produktivitas dengan kesejahteraan karyawan. Kemudian kita lihat hasil akhirnya atau business result. Ada 3 poin penting. Yang pertama itu adalah Sustainable Business Excellence and Happiness. Artinya, bisnis yang bukan hanya unggul secara keuntungan, tetapi juga berkelanjutan dan bisa membawa kebahagiaan baik untuk pemilik, karyawan, maupun masyarakat luas. Yang kedua ada feedback loop, yaitu hasil yang dicapai tadi akan kembali jadi masukan untuk memperbaiki arah yang strategis, organisasi, dan sumber daya manusia agar semakin baik ke depannya. Lalu yang terakhir, jangan lupa ada faktor luar atau external force seperti regulasi, kondisi pasar, teknologi baru, maupun perubahan sosial. Semua hal eksternal ini tetap harus diperhatikan karena bisa memengaruhi jalannya bisnis. Sebagai penutup dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa Business Psychology Framework menekankan pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan psikologis karyawan. Bisnis yang sukses bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun arah strategis yang jelas, organisasi yang sehat, serta sumber daya manusia yang kompeten dan bahagia. Dengan memperhatikan aspek people and purpose, selain profit, maka sebuah perusahaan dapat mencapai keberlanjutan, keunggulan, dan kebahagiaan bersama. Sekian pemaparan saya mengenai Business Psychology Framework. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.